Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Assalamualaikum para pendengar dimanapun Anda berada. Puji syukur kembali menemani Anda dalam program spesial Mutiara Kolbu. Acara ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Bersatu Kita Maju Diskominfo Oku Timur yang bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dan didukung sepenuhnya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Oku Timur. Para pendengar dimanapun Anda berada, puji syukur hari ini kembali menemani Anda, yang dimana kami akan hadirkan kajian-kajian yang menarik yang insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan kita, menambah amal ibadah kita, dan insya Allah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur sudah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Susilo Utomo SIP. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kasih nikmat sehat selamat. Insya Allah. Dan insya Allah penuh berkah hidupnya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Amin. Ya. Para pendengar, di kesempatan hari ini bersama Ustadz Susilo Utomo yang tentunya sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Beliau dengan kajian-kajian yang luar biasa yang insya Allah selalu membagikan ilmu pengetahuannya bersama kita dan menjadi sebuah ladang ibadah untuk beliau. Amin. Hari ini akan membahas tema yaitu tentang satu kambing untuk satu keluarga. Untuk satu keluarga. Nah, seperti apa kajian ini? Karena ini insya Allah akan mendekati bulan haji Pak Ustadz ya. Yang kebanyakan orang dari sekarang sudah mulai banyak bersiap-siap untuk melakukan ibadah yaitu berkurban. Nah, kira-kira apakah Anda sudah punya persiapan ibadah kurbannya atau mau kurban perasaan? Baik, seperti apa kajian kita hari ini? Sama-sama kita dengarkan para pendengar. Langsung saja bersama Ustadz Susilo Utomo. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mbak Yola. Jazallah Sayyidana Muhammadan anna kharang jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala alaihi salatu wassalam man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma hadza an Muhammadin wa an ummati Muhammadin. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, sejangkau siar radio yang kita sama-sama cintai, dan kita selalu berdoa selalu ada dan terus ada, suaranya terus menggema sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan ditandai sudah beberapa kloter berangkat Mbak, ini di Lampung sudah ada yang berangkat. Ini menandai bahwa Idul Kurban itu tinggal sebentar lagi. Sudah diambang pintu dan sudah banyak pembicaraan tentang udhiyah, tentang berkurban, tentang hewan. Di grup-grup WhatsApp sudah ada, ini loh, saya punya kambing. Sudah mulai ada promosi-promosi Mbak, sudah ada riak-riak promosinya. Sapi ini harganya sekian, dari mulai 16 juta sampai ada yang 100 juta dipromosikan. Nah, ada banyak pertanyaan yang mengerucut pada pertanyaan tentang kambing untuk satu keluarga. Karena memang ada kiriman berupa YouTube atau mungkin tulisan di blog atau mungkin di Google, yang kemudian tulisan itu dikirim ke saya Mbak, yang di situ menjelaskan tentang bolehnya 1 ekor kambing untuk satu keluarga. Sampai si orang itu ngomong begini Mbak, saking polosnya nih, Pak Ustadz bagaimana caranya? Dianggapnya kita sudah langsung setuju dengan apa yang di YouTube itu, dengan apa yang ditulis oleh Ustadz itu di blog beliau itu. Langsung nanya begini, Ustadz,
Saya mau nanya sama ustadznya kan nggak tahu nih. Nah, saya tanya sama ustadz aja, bagaimana cara ngomongnya sama panitia kurban di masjid bahwa kambing saya ini untuk satu keluarga. Oke. Jadi ini ternyata pendengar radio BKM dimanapun Anda berada masih saja kena hoax istilahnya. Karena memang Mbak, akhir-akhir ini ada gelombang, yang gelombang itu datang dari kaum sebelah, yang apapun itu cara penalarannya berbeda. Ini lagi mencuat juga di kelompok Ar-Raudhah. Tidak boleh mencantumkan nama suami di belakangnya dan lain sebagainya. Udah kita jawab kemarin, Mbak. Insya Allah YouTube-nya akan kita terbitkan sore nanti. Karena memang perlu, Mbak, bahwa orang-orang yang hanya melihat di YouTube, hanya melihat di Google, itu belum langsung harus diterima dan itu masih perlu disaring. Kenapa? Karena orang-orang yang di YouTube, orang-orang yang di Google, yang menulis blog dan lain sebagainya, kadang pemahamannya berbeda dengan kita. Sama dalilnya tapi nanti yang muncul berbeda. Sudah jelas bahwa menamakan diri dengan nama bapak itu yang nggak boleh menisbatkan orang lain kepada dirinya sebagai bapak. Kalau Mbak Yola, siapa suaminya Mbak Yola? Sudarto. Nah, Yola Sudarto boleh Mbak. Kenapa? Tidak ada di sana niat Mbak Yola untuk menisbatkan Mas Sudarto sebagai bapak. Hanya tanda, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pernah suatu ketika Zainab bin Abi Sofyan datang kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk menemui Rasul. Fakila, ya Rasulullah, hadhihi Zainab tasta'dzinu alaika. Ya Rasul, ini ada Zainab datang pengen bertemu kamu ya Rasul. Lalu Rasul ngomong, qala Rasulullah, ayyuz Zayanib ya ashabi. Zainab yang mana? Karena memang Zainab banyak tuh. Zainab itu banyak di zaman Rasul. Ada Zainab A, Zainab B, Zainab C kalau kita kan. Lalu sahabat mengatakan Zainab imro'atu Ibnu Mas'ud. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud. Boleh tuh. Rasul juga menyebutkan Zainab Ibnu Mas'ud, yaitu menyertakan nama di belakang istri, nama suami. Berarti boleh gitu loh Mbak. Bukan nggak boleh, yang nggak boleh itu apa? Menisbatkan orang lain. Idda'a li ghairi abihi. Man idda'a li ghairi abihi fal jannatu alaihi haram. Siapa yang dipanggil atas nama orang lain, dia tidak masuk surga. Atas nama orang lain ini bukan atas nama bapaknya. Gitu loh Mbak. Jadi fokusnya kepada bapak, menisbatkan bapak. Karena memang kebiasaan orang Arab Mbak, itu kalau ngambil anak dinisbatkan kepada bapak angkatnya. Seperti Zaid bin Muhammad. Kunna ma nad'uhu illa Zainab bin Muhammad. Kami dulu manggil Zaid itu pasti Zaid bin Muhammad. Lalu kemudian turunlah ayat melarang itu. Namanya ibtalut tabanni, membatalkan pengambilan anak. Fokusnya membatalkan pengambilan anak, bukan fokusnya pada penisbatan nama suami. Tapi karena pemahamannya berbeda tadi Pak, dibelokkan ke situ seakan benar dengan tulisan yang Masya Allah luar biasa panjang lebar di grup itu. Tapi insya Allah sudah terjawab dan ibu-ibu terbiasa saja untuk melakukannya. Insya Allah. Allahumma hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, Allahumma ya Allah, ini dari Muhammad dan ini atas umat Muhammad. Maksudnya ketika dalam riwayat pernah saya sebutkan juga, suatu ketika di tengah perjalanan Rasul masuk di bulan Dzulhijjah dengan para sahabatnya. Ketika itu Rasul memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mencarikan 2 kibas yang gemuk.
Setelah sampai 2 kibas di hadapan Rasul, Rasul ngomong, "Adbahu hadza sahli wali ahli." Aku memotong 1 kibas ini untukku dan untuk keluargaku, wa adbahu hadza sahli wali ummati, dan aku memotong satunya untukku dan untuk umatku. Ini barangkali yang menjadi landasan membolehkan 1 kambing untuk 1 keluarga. Padahal memahaminya bukan begitu, Mbak. Ini, Mbak, dalilnya sama tapi beda pemahamannya. Seperti tadi, dalilnya sama. Contohnya, orang melarang pakai Sayyidina, dalilnya sama, pakai latutruni. Jangan engkau sanjung-sanjung aku, kata Rasul. Jangan engkau kultuskan aku, kata Rasul. Itu dipakai kata Sayyidina, itu kan tuanku tuh. Makanya nggak boleh pakai Sayyidina dan lain sebagainya. Ada gelombang itu, Pak, Mbak, mau tidak membolehkan menyebut Sayyidina dan lain sebagainya. Padahal nggak begitu. Hadis itu nggak sampai situ. Apa lanjutannya? La tutruni kama atrotin nasoro Isa bin Maryam. Jangan sanjung aku, jangan kultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam, mengangkat Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Saat kita menyebut Sayyidina Muhammad, apa iya kita mengangkat Muhammad sebagai Tuhan? Kan enggak. Itu loh, Mbak. Jadi dalilnya sama, hasilnya beda. Nah, di kesempatan yang baik ini, insya Allah dengan waktu yang singkat, saya akan angkat bahwa tidak boleh 1 kambing untuk 1 keluarga. Ada dalam kitab An-Nawawi Al-Fil Majmu' fi Syarhil Muhadzab disebutkan, tujzi usata an wahidin wala tujzi'u an aktsara min wahidin. Boleh atau dianjurkan atau seyogyanya 1 kambing hanya untuk 1 orang, nggak boleh lebih dari 1 orang. Lakin idza dhahha biha wahidun min ahlil baiti tu disyiar fi haqqi jami'ihim. Tetapi saat 1 keluarga ada salah seorang dari mereka sudah memotong udhiyah, sudah berkorban 1 ekor kambing, maka sudah sampai syiarnya terhadap kelompok keluarga itu, terhadap 1 keluarga itu, Mbak. Misal dari 1 keluarga itu bapaknya kurban, maka sudah mendapatkan syiar. Syiar siapa? Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang yang dalam penanggungan bapak itu mendapatkan syiar kesunahan. Itu, Mbak. Jadi bukan kemudian nanti datang ke masjid, Pak, aku ini punya kambing 1 nih untuk 9 orang ya, Pak. Bingung panitianya. Mana nama yang iya, nanti nyebutkan mau nyembelihnya itu sulit gitu loh, Mbak. 9 orang. Nah, kita lanjutkan. Wa takunu tadhiyah fi haqqihim sunnata kifayatin. Dan menjadilah itu hukumnya sunnah kifayah. Ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Contoh fardu kifayah adalah menyelenggarakan jenazah. Ada orang mati, Mbak, itu hukumnya wajib diselesaikan, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itu hukumnya wajib, tapi wajibnya kifayah. Saat ada salah seorang dari kelompok masyarakat itu telah menyelenggarakan, maka seluruh orang di kampung itu sudah gugur kewajiban, Mbak, gitu loh. Itu namanya fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti sholat, itu setiap orang harus sholat, nggak boleh diwakilkan, Mbak. Ini kan ada kadang bapak ini diwakilkan sama anaknya nih. Nak, kamu sholat duhur ya, saya nggak bisa sholat di masjid. Itu kan nggak bener, Mbak. Ada sekarang ini gelombang juga, 1 keluarga cukup 1 orang yang sholat, keluarga yang lain nggak mau sholat. Bapakku sudah sholat. Ini salah. Kenapa? Karena sholat fardu ain,
fardu individu. Manusia, Iya, fardu individu, kewajiban individu, bukan kewajiban kolektif. Jadi fardu kifayah itu kewajiban kolektif namanya, Mbak. Nah, ada sunnah kolektif, ada sunnah kolektif juga. Apa? Di sini tadi kurban itu bisa dihukumi sunnah kolektif. Ketika salah seorang dari keluarga itu telah melakukan kurban, telah menyembelih hewan kurban, maka seluruh keluarga itu sudah terangkat kesunnahannya, Mbak. Jadi sunnahnya sudah terangkat di tahun itu. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul ini tiga ini sunnah untuk umatnya, wajib untuk Rasul apa? Sholat duha, sholat tahajud, dan kurban. Ini bagi Rasulullah adalah wajib, tapi bagi kita tidak wajib. Nih, kemudian di kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, ada kitab disebutkan di situ. Tujzi'u syah ad-dhainah al-maizah an wahidin fakot. Nah, jadi bolehnya satu kambing itu hanya untuk satu orang saja, pakai fakot. Fakot itu artinya saja, Mbak, only. Tidak boleh. Only one. Artinya titik. Nggih, one in one. Ittifaqon, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. La'an aktsara, tidak boleh lebih dari satu. Bal lau dzabaha anhuma syataini musya'ataini bainahuma lam yajus. Sampai ada orang, Mbak, punya 2 kambing, punya 2 orang, lalu kemudian 2 orang itu ngomong, yuk kita korbankan aja 2 kambing kita, dan itu kambing milik bersama. Itu pun nggak boleh, harus diperuntukkan betul, dikhususkan. Ini yang warna hitam untukmu, ini yang warna coklat untukku. Itu, Mbak, nggak boleh. Kita punya, misalkan kalau di konteks orang-orang dusun itu ada ngadu namanya, Mbak. Gado itu ada orang kaya, dia nggak bisa memelihara, lalu diserahkan sama orang yang kurang mampu, nanti bagi hasil. Nah, hasil itu misal 2 nih, ya udah, yang 2 itu kita korbankan atas nama kita berdua. Itu tetap nggak boleh, Mbak, belum sempurna, harus ditentukan. Oh, yang belang ini korbanmu, yang hitam ini korbanku. Sampai segitu disebutkan, saking pentingnya satu kambing hanya untuk 1 orang. Di dalam kitab apa ini? Di kitab Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Itu. Li'anna kullan lam yadbah syatan kamilatan. Dan itu disebut bahwa orang 2 tadi belum dianggap berkurban secara sempurna. Tuh. Kemudian selanjutnya di dalam kitab Hasyatil Bujairimi alal Khatib, Sulaiman ibnu Muhammad al-Bujairimi, qauluhu wa tujzi'us sata fa in qallat inna hadza munafin lima ba'dau haitsu qol fa in dzabaha anhu wa an ahlihi aw anhu wa asyraka ghairahu fi thawabiha jaza. Dikatakan dalam kitab ini, yang istirok atau kebersamaan itu bukan kebersamaan niat udhiyahnya, niat kurbannya, tapi niat pahalanya. Boleh, Mbak? Misal saya berkurban 1 ekor kambing, di dalam hati meniatkan, ya Allah, saya berkorban 1 kambing ini, saya niatkan pahalanya untuk anakku. Boleh. Untuk istriku, untuk orang-orang dekatku, untuk orang sekampungku. Boleh, Mbak. Oh, gitu. Terserah Allah kemudian nanti seberapa pahala diberikan. Nah, tapi kalau diniatkan ini korban untuk 7 orang sekeluarga, itu nggak boleh. 1 orang yang menjadi maestronya, kemudian dia berdoa kepada Allah bahwa jika pahalanya ada, ya Allah, tolong berikan kepada anak keluargaku, kepada istri dan keluarganya, kepada tetanggaku, itu boleh. Ujibu bi annahu la munafata li anna qawlau huna an wahidin
ai min haitsu husulit tadhiyah haqiqatan wa ma ba'daul hasil lil ghairi innama huwa sukutu tolab anhu. Dan akhirnya saat itu sudah dilakukan, maka gugur penganjurannya itu. Anjuran untuk melakukan udhiyah sudah gugur, sukutu tolab anhu. Wa amma thawab wa tahdhiyah haqiqatan wa khossoni fil fa'il ala kulli halin. Akhirnya nanti pahala dan kemudian udhiyahnya, kurbannya itu hakikatan sungguh kembali keduanya itu kepada yang melakukannya. Tetapi untuk membagi pahala tidak apa-apa. Tuh, terakhir, wa dzalika annal aslah wa alla yujzi illa wahidun an wahidin. Ini dalam kitab Ibnu Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu karya Ibnu Rusdi. Nah, di dalam kitab itu disebutkan bahwa tetap tidak boleh harus satu kambing untuk satu orang. Walidzalika ittafaqu ala man'il istirak fid dhani. Maka kemudian di sana ada kesepakatan ulama tidak bolehnya berserikat bersama di dalam satu kambing. Kita bicara kambing ini nggak bicara sapi loh. Kalau sapi nanti boleh Mbak untuk tujuh orang. Ada nanti. Tapi kita nggak bahas di hari ini. Kita hari ini hanya membahas kambing. Bahwa kambing tidak boleh untuk satu keluarga. Tetapi diniatkan pahala untuk satu keluarga boleh. Kambing hanya untuk satu orang. Disebutkan nanti bahwa aku menyembelih kambing ini untuk si fulan atas si fulan. Sudah. Itu yang nyembelih nanti, Mbak. Jangan aku nyembelih kambing ini untuk si fulan, untuk si fulan, untuk si fulan sampai 9 orang, itu nggak boleh. Cukup untuk satu orang. Wa inna ma qulna innal aslahu wa alla yujzi illa wahidun an wahidin. Li annal amra bit tadhiyati la yataba'adu idza kana man kana lahu syirkun fi dhiyatihi laisa yatliku ismu mudakhin illa in qamad dalilus syar'i ala dzalika. Maka kemudian tetap tidak boleh. Kenapa? Itu harus memerlukan dalil lagi untuk membuktikan, membenarkan pendapatnya bahwa satu kambing untuk satu keluarga. Jadi tetap tidak boleh. Mungkin itu saja dulu kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjutkan tentang judul kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah. Jadi ini jadi tahu ya. Karena Yola pernah juga Pak Ustadz mengajak yang namanya arisan kurban. Oh iya. Ini jadi pertanyaan pribadi Yola ya Pak Ustadz ya. Arisan kurban yang mengatasnamakan bahwa satu kambing boleh untuk 3 orang. Jadi satu kambing itu dibagi dananya untuk 3 orang. Misal 3 juta harga kambing. Berarti harusnya 300.000 Pak ya. 1 bulan selama 10 bulan. Jadi 300 itu dibagi orang 3, 100 1 bulan. Nah, gitu. Itu bagaimana nih Pak? Kalau yang sudah terlanjur, karena kan belum tahu nih. Kalau digilir boleh Mbak? Tidak gilir karena kan dapatnya cuma satu kambing gitu. Pak untuk 3 orang. Jadi 3 orang ini setiap bulan sumanya 100. Begitu sudah hari kurban dapat satu kambing. Jadi satu kambing itu 3 nama orang. Nah, setahunya dulu karena nggak tahu nih misalkan setelah mendengarkan Pak Ustadz. Nah, bagaimana jika sudah terlanjur melakukan itu Pak Ustadz? Kalau terlanjur nggak apa-apa. Harusnya gini Mbak, kalau yang namanya patungan tuh gantian. Tahun ini si A, tahun depan si B, tahun depan lagi si C. Jadi 3 tahun patungannya, jangan cuma setahun. Ada memang yang seperti itu Pak Ustadz, tapi ini ada yang mengangkat seperti itu gitu. Pak Ustadz. Beda lagi, jadi tidak memberatkan tempo hari. Oke, jadi tidak boleh ya? Nggak boleh. Kecuali itu tadi satu kambing satu orang, tapi diniatkan pahalanya untuk orang lain. Baik. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Assalamualaikum. Mutiara Kolbu.